Siapa sangka, seorang model OnlyFans cantik dengan jutaan pengikut, kini harus duduk di kursi terdakwa atas dugaan pembunuhan terhadap pacarnya sendiri. Padahal, sejak awal ia mengaku hanya membela diri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Wirya Story. Kalau kalian suka konten yang membahas kasus kriminal, kisah-kisah misteri, cerita pengalaman horor, dan berbagai peristiwa menarik lainnya, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wirya Story. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada bulan April 2022, nama Kourtney Clenny menjadi perhatian media di Amerika Serikat. Bukan karena kariernya sebagai influencer atau kreator OnlyFans, melainkan karena kematian pacarnya, Christian Obumseli, yang lebih dikenal dengan nama Toby. Sebelum kasus ini terjadi, Kourtney dikenal sebagai influencer kebugaran dan model dengan nama Kourtney Taylor. Ia aktif membuat konten di Instagram tentang olahraga, gaya hidup, dan kesehariannya. Berkat popularitasnya di media sosial, ia memiliki jutaan pengikut dan memperoleh penghasilan besar dari berbagai kerjasama serta platform OnlyFans. Sementara itu, Toby menjalani kehidupan yang jauh lebih tertutup. Ia berasal dari keluarga keturunan Nigeria yang tinggal di Amerika Serikat. Setelah lulus kuliah, Toby bekerja di bidang keuangan dan aset digital. Berbeda dengan Kourtney, ia jarang membagikan kehidupan pribadinya di media sosial dan tidak dikenal sebagai figur publik. Sekitar tahun 2020, Kourtney dan Toby mulai menjalin hubungan. Pada awal hubungan, keduanya sering terlihat bepergian bersama dan beberapa kali muncul di media sosial. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan biasa. Namun, hubungan mereka perlahan mulai dipenuhi konflik. Berdasarkan dokumen penyelidikan yang kemudian dipublikasikan, petugas beberapa kali menerima laporan adanya keributan dari unit yang ditempati Kourtney dan Toby. Hal itu menunjukkan bahwa konflik di antara mereka sudah terjadi sebelum insiden yang akhirnya merenggut nyawa Toby. Meski begitu, kehidupan mereka di depan publik tetap terlihat normal. Kourtney masih aktif membuat konten dan menjalankan pekerjaannya sebagai influencer. Toby juga tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada pernyataan publik yang menunjukkan bahwa hubungan mereka akan segera berakhir atau mengarah ke tragedi. Semua itu berubah pada tanggal 3 April 2022. Di apartemen yang mereka tinggali bersama, terjadi sebuah pertengkaran yang berakhir dengan kematian Toby karena mengalami luka tusukan di bagian dada. Pada tanggal 3 April 2022, Kourtney Clenny dan Toby Obumseli berada di apartemen mereka di One Paraiso Residences, Miami. Menjelang sore, keduanya terlibat pertengkaran. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran itu tidak pernah diketahui secara pasti. Tidak ada saksi mata yang berada di dalam apartemen, dan tidak ada rekaman video yang memperlihatkan apa yang terjadi selama pertengkaran berlangsung. Yang diketahui berdasarkan hasil penyelidikan adalah pada suatu titik dalam pertengkaran tersebut, Toby mengalami satu luka tusukan di bagian dada atas. Luka itu mengenai arteri subclavia, yaitu pembuluh darah besar yang berada di bawah tulang selangka. Cedera pada bagian tersebut dapat menyebabkan kehilangan darah dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa saat setelah Toby terluka, panggilan darurat 119 dilakukan dari apartemen. Dalam rekaman panggilan yang kemudian dipublikasikan, Kourtney terdengar meminta bantuan sambil mengikuti arahan operator untuk memberikan pertolongan pertama kepada Toby hingga petugas medis tiba. Tidak lama kemudian, polisi dan tim medis datang ke lokasi. Saat ditemukan,
Toby masih hidup tetapi kondisinya sudah sangat kritis. Petugas medis segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat. Namun, luka yang dialaminya terlalu parah. Pada hari yang sama, Toby dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit dalam usia 27 tahun. Sementara itu, Courtney tetap berada di apartemen dan bekerja sama dengan penyidik. Sejak awal, ia mengakui bahwa dirinya terlibat dalam insiden tersebut, tetapi membantah telah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Menurut keterangannya kepada penyidik, ia bertindak untuk membela diri ketika pertengkaran dengan Toby berubah menjadi situasi yang menurutnya mengancam keselamatannya. Dalam dokumen perkara, disebutkan bahwa Courtney mengaku melempar pisau ke arah Toby hingga mengenai dadanya. Karena hanya ada 2 orang di dalam apartemen saat kejadian, dan salah satunya meninggal dunia, penyidik tidak bisa langsung menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi pun kemudian mengamankan lokasi kejadian dan memulai pemeriksaan menyeluruh. Mereka mengumpulkan pisau yang digunakan dalam insiden tersebut, mendokumentasikan kondisi apartemen, memeriksa bercak darah, serta mengamankan berbagai barang yang dianggap berkaitan dengan peristiwa itu. Di sisi lain, jasad Toby dibawa ke kantor pemeriksa medis untuk menjalani autopsi. Hasil pemeriksaan itu diharapkan dapat membantu menjelaskan bagaimana luka tersebut terjadi. Meski seorang pria meninggal akibat luka tusukan dan Courtney mengakui keterlibatannya, polisi tidak langsung menangkapnya. Penyidik memilih menunggu hasil autopsi dan analisis forensik sebelum mengambil keputusan. Mereka ingin memastikan apakah bukti-bukti di lokasi kejadian sesuai dengan keterangan yang diberikan Courtney. Semakin banyak bukti yang dikumpulkan, semakin banyak pula pertanyaan yang harus dijawab. Proses penyelidikan pun berlanjut untuk mencari tahu apakah kematian Toby merupakan tindakan pembelaan diri atau justru sebuah pembunuhan. Setelah Toby meninggal pada 3 April 2022, penyelidikan resmi dimulai. Karena tidak ada saksi mata, penyidik harus mengandalkan bukti fisik, hasil autopsi, dan bukti digital untuk menyusun kronologi kejadian. Hasil autopsi menyatakan bahwa Toby meninggal akibat 1 luka tusukan di bagian dada atas yang merusak arteri subclavia. Luka tersebut menyebabkan pendarahan hebat hingga akhirnya merenggut nyawanya. Selanjutnya, penyidik membandingkan hasil autopsi dengan keterangan Courtney. Sejak awal, Courtney menyatakan bahwa dirinya bertindak untuk membela diri. Dalam dokumen perkara, ia mengatakan telah melempar pisau ke arah Toby saat pertengkaran terjadi. Pernyataan inilah yang kemudian diuji menggunakan analisis forensik. Menurut jaksa, hasil analisis forensik tidak sepenuhnya sesuai dengan penjelasan yang diberikan Courtney. Perbedaan itu menjadi salah satu alasan penyidik melanjutkan perkara sebagai dugaan tindak pidana, bukan langsung menyimpulkan bahwa insiden tersebut merupakan pembelaan diri. Selain bukti forensik, penyidik juga menelusuri riwayat hubungan Courtney dan Toby. Mereka mengumpulkan pesan singkat, data telepon, laporan keamanan gedung, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan hubungan keduanya. Salah satu bukti yang kemudian menjadi perhatian publik adalah rekaman CCTV lift apartemen. Video tersebut direkam beberapa bulan sebelum Toby meninggal. Dalam rekaman itu, Courtney terlihat beberapa kali memukul Toby saat keduanya berada di dalam lift. Rekaman tersebut bukan bagian dari kejadian pada 3 April 2022. Namun, jaksa menilai video itu menunjukkan bahwa hubungan mereka memang pernah diwarnai kekerasan sebelum insiden penusukan terjadi. Setelah rekaman itu dipublikasikan, kasus ini semakin mendapat perhatian luas. Banyak media mulai mengikuti perkembangan penyelidikan dan membahas bukti-bukti yang terus bermunculan. Penyelidikan berlangsung sekitar 4 bulan. Selama periode itu, polisi belum mengajukan dakwaan karena masih menunggu seluruh hasil pemeriksaan selesai.
Setelah merasa memiliki bukti yang cukup, penyidik menyerahkan hasil penyelidikan kepada jaksa. Pada 10 Agustus 2022, Courtney Clenny ditangkap di Hawaii. Saat itu, ia sedang menjalani perawatan di sebuah fasilitas kesehatan mental. Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah yang telah diterbitkan di Florida. Setelah ditangkap, Courtney diekstradisi ke Miami untuk menjalani proses hukum. Tidak lama kemudian, jaksa secara resmi mendakwanya dengan pembunuhan tingkat 2, second degree murder, atas kematian Toby Obumseli. Courtney membantah dakwaan tersebut dan tetap mempertahankan keterangannya bahwa ia bertindak untuk membela diri. Sejak saat itu, kasus ini memasuki tahap persidangan. Fokus penyelidikan telah selesai, dan perkara beralih ke pengadilan untuk menentukan apakah bukti yang dimiliki jaksa cukup membuktikan bahwa Courtney melakukan pembunuhan, ataukah tindakannya dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri. Bab 4. Persidangan dan status kasus hingga Juni 2026. Setelah didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 pada Agustus 2022, Courtney Clenny menjalani proses hukum di Florida. Ia menyatakan tidak bersalah dan tetap mempertahankan bahwa tindakannya merupakan pembelaan diri. Sejak saat itu, perkara berfokus pada satu pertanyaan utama: apakah penusukan yang menyebabkan Toby meninggal merupakan tindakan pembelaan diri yang sah atau sebuah pembunuhan? Jaksa berpendapat bahwa bukti forensik, hasil penyelidikan, dan riwayat hubungan keduanya menunjukkan bahwa dakwaan pembunuhan tingkat 2 layak diajukan. Sementara itu, tim pembela menilai Courtney bertindak karena merasa keselamatannya terancam saat pertengkaran terjadi. Mereka juga berpendapat bahwa hubungan keduanya memang telah lama dipenuhi konflik, sehingga peristiwa pada 3 April 2022 tersebut harus dilihat dalam konteks hubungan mereka secara keseluruhan. Selama proses persidangan, kedua belah pihak menghadirkan ahli forensik dengan pendapat yang berbeda. Jaksa berusaha menunjukkan bahwa bukti medis dan bukti di lokasi kejadian tidak mendukung seluruh keterangan Courtney. Sebaliknya, pihak pembela menilai hasil pemeriksaan masih dapat dijelaskan dengan versi kejadian yang disampaikan klien mereka. Selain bukti forensik, beberapa barang bukti lain juga menjadi perdebatan di pengadilan, termasuk rekaman CCTV lift, pesan singkat, data digital, serta rekaman percakapan yang diperoleh setelah kematian Toby. Hakim harus memutuskan bukti mana yang dapat digunakan dalam persidangan dan mana yang harus dikesampingkan. Karena banyaknya permohonan dari kedua belah pihak, proses hukum berlangsung lebih lama dari perkiraan. Sepanjang tahun 2023, 2024, 2025, hingga pertengahan 2026, pengadilan masih menggelar berbagai sidang pendahuluan untuk membahas bukti dan prosedur sebelum persidangan utama dimulai. Selama menunggu proses tersebut, Courtney tetap ditahan. Tim kuasa hukumnya beberapa kali mengajukan permohonan pembebasan dengan jaminan, namun pengadilan menolak permohonan itu sehingga Courtney tetap berada dalam tahanan. Kasus ini terus mendapat perhatian luas di Amerika Serikat. Selain karena Courtney merupakan figur publik, perkara ini juga memicu perdebatan mengenai kekerasan dalam hubungan, pembelaan diri, dan penggunaan bukti forensik dalam perkara pidana. Hingga Juni 2026, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Courtney Clenny bersalah ataupun tidak bersalah. Secara hukum, ia masih berstatus sebagai terdakwa dan tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Satu fakta yang tidak diperdebatkan adalah Christian atau Toby Obumseli meninggal akibat satu luka tusukan di apartemen yang ia tinggali bersama Courtney pada 3 April 2022. Yang masih diperdebatkan di pengadilan adalah bagaimana luka itu terjadi dan apakah tindakan Courtney memenuhi unsur pembunuhan atau merupakan pembelaan diri yang sah menurut hukum. Jawaban atas pertanyaan tersebut baru akan ditentukan melalui putusan akhir pengadilan.